Pemerintah provinsi di seluruh wilayah Sulawesi telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026. UMP adalah standar upah minimum per bulan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai batas terendah gaji yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja. Selama bertahun-tahun, perekonomian Indonesia bergerak dengan satu irama yang sama. Jawa sebagai pusat komando. Investasi besar, kawasan industri, pelabuhan utama, hingga jalur distribusi nasional nyaris semuanya berakar di pulau ini. Daerah lain tumbuh, tetapi lebih sering berfungsi sebagai pemasok, menyediakan bahan baku, dan menyerap produk jadi. Jawa memimpin, yang lain mengikuti. Namun lanskap itu mulai berubah. Memasuki 2026, muncul getaran baru dalam sistem ekonomi nasional. Bukan ledakan mendadak, melainkan dorongan pelan yang konsisten hingga akhirnya terasa nyata. Pusat gravitasi ekonomi Indonesia perlahan bergeser. Menariknya, perubahan ini tidak dimulai dari Sumatera atau Kalimantan, yang selama ini digadang-gadang sebagai kandidat kuat penyeimbang Jawa. Justru Sulawesi yang tampil ke depan. Pulau yang lama dipandang sebagai wilayah pinggiran kini menjelma menjadi simpul penting dalam jaringan ekonomi nasional. Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah, dan kawasan sekitarnya tengah mengalami lompatan struktural. Wilayah yang dulu identik dengan komoditas mentah, kini berkembang menjadi basis industri, simpul logistik strategis, dan pusat pembentukan nilai tambah. Bukan lagi sekadar pengirim bahan, tetapi pemain aktif yang menentukan arah arus ekonomi Indonesia ke depan. Dan pembahasan kita hari ini tidak akan berhenti di permukaan. Kita akan membedah apa yang benar-benar sedang terjadi, mengapa pergeseran ini berlangsung begitu cepat, faktor apa yang mendorongnya, dan yang terpenting, mengapa Sulawesi berpotensi menjadi salah satu kunci utama menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Analisis ini akan merujuk pada data terbaru periode 2025 hingga 2026, realitas yang benar-benar terjadi di lapangan, serta alasan mengapa optimisme terhadap masa depan Sulawesi bukan sekadar wacana, melainkan berdasar pada fondasi yang nyata. Siapkan catatan Anda, karena cerita ini bukan sekadar tentang pembangunan wilayah, tetapi tentang perubahan arah sejarah ekonomi Indonesia. Mari kita mulai dari peta. Jika Anda melihat peta Asia Pasifik, Sulawesi berada tepat di jantung kawasan tersebut. Secara geopolitik dan geoekonomi, posisinya sangat strategis. Tarik garis imajiner dari Australia ke Cina, lalu tarik garis lain dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Titik pertemuan keduanya berada di wilayah alur laut Kepulauan Indonesia, tepatnya Alki II. Ini bukan sekadar garis di peta, tetapi jalur pelayaran vital dunia yang menjadi urat nadi perdagangan global. Data kuartal terakhir tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat menarik. Ketika ekonomi global mengalami perlambatan akibat ketidakpastian suku bunga, tekanan geopolitik, dan dinamika ekonomi Eropa, kawasan timur Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Sulawesi menjadi pemimpinnya. Pertanyaannya, apa pemicu utama pertumbuhan ini? Jawabannya bukan lagi konsumsi rumah tangga seperti pola lama, melainkan investasi aset tetap atau capital expenditure. Investor asing, terutama dari Asia Timur, mulai mengubah cara pandang mereka. Jawa tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya pusat pertumbuhan. Mereka membutuhkan pasokan energi yang stabil, akses langsung ke bahan baku strategis, serta pelabuhan laut dalam yang mampu melayani kapal besar tanpa hambatan. Dan Sulawesi memiliki ketiganya. Tahun 2026 menjadi saksi transisi besar dari ekonomi ekstraktif gali, lalu jual menuju ekonomi bernilai tambah. Proses ini jelas tidak mudah, penuh kritik, tekanan sosial, bahkan konflik kepentingan. Namun arah besarnya sangat jelas, industrialisasi. Sulawesi sedang bertransformasi dari pulau kakao dan cengkeh menjadi pulau baterai dan logistik. Ini bukan tren sesaat, melainkan fondasi ekonomi jangka panjang yang tidak mudah digoyahkan oleh dinamika politik jangka pendek. Urat nadi dari seluruh transformasi ini adalah logistik dan infrastruktur. Karena pada akhirnya, infrastruktur bukan hanya soal beton dan baja, melainkan tentang bagaimana barang di piring makan Anda bisa menjadi lebih murah, lebih cepat, sampai, dan lebih efisien. Bintang utama dalam cerita ini adalah Makassar Newport.
Di masa lalu, kontainer dari Papua atau Maluku yang ingin diekspor ke China, Jepang, atau Eropa harus singgah terlebih dahulu di Surabaya atau Jakarta. Proses ini dikenal sebagai double handling. Dan inilah salah satu penyebab utama mahalnya biaya logistik Indonesia, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN. Dengan beroperasinya Makassar Newport secara penuh, rantai tersebut terpotong. Makassar naik kelas menjadi international hub. Kapal raksasa kelas Post Panamax kini dapat bersandar langsung. Ini bukan sekadar soal pelabuhan baru, melainkan tentang kedaulatan logistik. Artinya, ekspor tuna dari Maluku, kakao dari Palu, hingga nikel dari Morowali kini bisa langsung menembus pasar global melalui pintu Sulawesi, tanpa harus memutar jauh ke barat Indonesia. Perubahan ini diperkuat oleh kehadiran kereta api Trans Sulawesi. Jalur Makassar-Parepare yang sudah beroperasi bukan kereta wisata atau proyek simbolik. Ia adalah tulang punggung angkutan logistik, khususnya untuk semen dan komoditas berat. Visi jangka panjangnya sangat ambisius, menghubungkan Makassar hingga Manado sejauh hampir 2.000 km. Pada periode 2025-2026, studi lanjutan untuk rute-rute baru mulai dijalankan. Dampaknya signifikan, termasuk mengurangi ketergantungan pada truk over dimension overload yang selama ini merusak jalan dan meningkatkan biaya perawatan infrastruktur. Tambahkan pula pembangunan Tol Manado Outer Ring Road fase 4 yang dipercepat sejak 2025, serta rencana konektivitas tol kawasan Maminasata. Inilah jaringan pembuluh darah ekonomi yang memastikan aliran barang, manusia, dan modal tidak tersumbat. Analisis menunjukkan bahwa infrastruktur Sulawesi telah lulus dari fase perintis dan kini memasuki fase konektivitas. Tantangannya bukan lagi soal bisa atau tidak membangun, melainkan seberapa cepat semua elemen ini dapat terintegrasi secara efisien. Kini kita masuk ke topik paling panas dan paling kontroversial, hilirisasi dan sumber daya alam. Dunia membutuhkan nikel, dan Sulawesi duduk di atas salah satu cadangan terbesar di dunia. Kawasan industri seperti IMIP, Morowali, dan FDNI Konawe bukan lagi sekadar pabrik. Mereka telah berkembang menjadi kota industri dengan ekosistem ekonomi sendiri. Namun, mari kita lihat datanya secara kritis. Pada periode 2025-2026, narasi hilirisasi mengalami pergeseran. Jika sebelumnya fokus utama adalah NPI untuk baja tahan karat, kini tekanan bergeser ke MHP dan prekursor baterai kendaraan listrik. Perbedaan nilai tambahnya sangat besar. NPI memang menguntungkan, tetapi baterai kendaraan listrik memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dan strategis dalam rantai pasok global. Tentu saja, kritik keras muncul, terutama terkait dampak lingkungan dan keselamatan kerja. Data kecelakaan kerja sempat menjadi sorotan publik. Namun justru dari titik inilah optimisme baru muncul. Pemerintah dan pelaku industri mulai menyadari bahwa pasar global, khususnya Eropa dan Amerika Serikat, menuntut nikel hijau. Jika nikel Sulawesi diproduksi dengan energi kotor, perusahaan global seperti Tesla tidak akan membelinya. Akibatnya, pada tahun 2026, kita melihat tren investasi baru. Smelter dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, penggunaan gas LNG, serta penerapan standar ESG yang jauh lebih ketat mulai menjadi arus utama. Ini bukan hambatan, melainkan peluang. Industri di Sulawesi dipaksa untuk naik kelas. Sulawesi tidak lagi menjadi tempat pembuangan teknologi usang, melainkan berkembang sebagai laboratorium metalurgi modern. Transformasi ini juga menuntut sumber daya manusia yang siap. Kabar baiknya, awal 2026 menghadirkan berbagai inisiatif konkret. Sekolah Garuda di Sulawesi Tenggara mulai beroperasi, dan Politeknik Vokasi di Sulawesi Selatan direvitalisasi besar-besaran. Kurikulumnya dirombak total. Tidak lagi berfokus pada teori yang jauh dari kebutuhan pasar, melainkan benar-benar link and match dengan industri. Lapangan kerja yang terbuka sangat luas. Mulai dari operator alat berat, analis kimia, ahli K3, teknisi listrik arus kuat, spesialis logistik modern, supply chain manager, perencana pelabuhan, operator kendali digital, hingga sektor penunjang seperti catering industri, perhotelan, layanan kesehatan berstandar internasional, dan properti. Pesan penting bagi anak muda Sulawesi sangat jelas. Jangan hanya bermimpi menjadi PNS. Peluang gaji 2 digit terbuka lebar di sektor real,
dengan satu syarat utama, kompetensi. Industri tidak mencari ijazah semata, mereka mencari sertifikat keahlian. Dan negara saat ini sedang berinvestasi besar-besaran untuk itu. Sulawesi tidak bisa dipersempit hanya sebagai wilayah tambang. Cara pandang itu justru menyesatkan. Tambang ada batasnya, sementara tanah subur dan laut luas adalah aset jangka panjang. Sulawesi adalah salah satu penopang pangan nasional. Beras dari Sulawesi Selatan, kakao dari Sulawesi Tengah dan Barat, serta rumput laut yang menjadikan Indonesia pemain utama dunia. Dengan hadirnya Makassar Newport, petani dan nelayan kini terhubung langsung ke pasar global. Hasil laut dari Gorontalo dan Bitung bisa bergerak lebih cepat, rantai pasok memendek, dan keuntungan produsen lokal meningkat. Memasuki 2026, hilirisasi pangan melaju, kakao dan rumput laut tak lagi dijual mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tinggi. Industri ini menyerap tenaga kerja di daerah, menjaga desa tetap hidup, dan menahan arus migrasi ke kota. Kesimpulannya jelas, Sulawesi 2026 bukan wilayah tanpa masalah, tetapi arahnya sudah tepat. Sumber daya diolah di dalam negeri, logistik makin efisien, dan SDM lokal mulai naik kelas. Inilah fondasi negara maju. Sulawesi bukan lagi pinggiran, ia menjadi pusat baru. Bagi investor, ini momentum. Bagi profesional, ini saatnya kembali. Bagi Indonesia, ini tanda bahwa masa depan tak lagi bertumpu pada satu pulau saja.